Alhamdulillah dari usaha kelapa juga saya bisa kebeli mobil, kebeli motor, bahkan sebulan bisa kebeli 2 motornya itu kemarin. Hampir 90% jajanan pasar itu menggunakan kelapa. Contohnya kayak wingko. Pokoknya hampir semua jajanan pasar itu menggunakan kelapa. Sedikit yang menggunakan kelapa. Di pasar itu 18.000, di sini 15.000. Makanya kalau Proliman itu kan lewat pasar Prambanan ya. Subhanallah kan kelewat ke sini ya Mas. Ke satu, kalau nyuci kan akhirnya langsung. Kedua, harganya juga lebih miring di sini. Untuk harganya pasti untuk bijian itu juga lebih murah di parutan kelapa Mbak Miati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Miati, begitu biasa dipanggil. Tapi ya bojoku nek manggil suka Sumi gitu, soalnya perkenalannya Sumi. Alamatnya Kagoan, Kemudo, Prambanan, Klaten. Lengkapnya Jawa Tengah. Biar gampang dicari, soalnya saya kan usaha di bidang parutan kelapa. Saya merintis usaha kelapa ini terinspirasi dari apa ya? Dari permintaan pelanggan. Iseng-iseng tadinya ke pasar Prambanan, ada yang minta tolong buat saya dikulakkan kelapa gitu. Dan ternyata tetangga yang minta tolong itu juga berminat. Alhamdulillahnya lancar dan saya banyak yang memesan. Nah, saya akhirnya jadi penyetor kelapa butiran, gondongan. Saya setorkan ke kios-kios, pasar, terus nembusi ke rumah-rumah yang jualan sayur-sayur itu semua tak tembusi. Semuanya dari yang 10 biji, 20, tapi kok lama-lama jadi 100. Nah, lama-lama 100 itu bercabang jadi 1000. Nah, karena saya nggak punya parutan kelapa, saya terinspirasi, wong dodol kelapa kok nggak punya parutan kelapa, ya saya beli parutan kelapa. Dari situ saya juga langsung berkembang lagi pemikirannya. Saya langsung nembusi ini rumah makan seperti Padang, warteg-warteg, dan alhamdulillahnya mereka langsung cocok dengan parutan kelapa yang saya setorkan. Pertama ya saya nyetorkannya tak gratisi biar mereka bisa menyicipi, oh iya parutannya bagus apa enggak. Ternyata digratisi itu malah jadi ketagihan, dan untuk kedepannya ya tak suruh bayar. Saya usaha toh, saya butuh keuntungan. Alhamdulillahnya saya dipermudah. Setiap saya usaha itu pertama kali tak gratisi dulu, jadi mereka tahu hasilnya parutannya seperti ini, maksimal apa enggaknya seperti itu. Nah terus saya juga mempelajari sekitar 1 minggu untuk rumah makan Padang itu seleranya seperti apa. Nah terus dari catering itu permintaannya kan full, ada yang muda yang tua, pokoknya di catering juga langsung tembus. Habis itu saya berkembang, ada kelapa kok rano degane, terus saya juga jualan degan juga. Jualan degan itu pertama di rumah aja, terus lama-lama kok di pinggir jalan itu juga menjanjikan. Nah saya juga setor ke ini, mendirikan apa, nitip-nitip ke yang pokoknya ada jualan apa tak titipin gitu 10 ternyata jalan. Terus saya juga buka usaha sendiri, buka cabang-cabang kayak gitu. Alhamdulillah juga lancar. Untuk awal mulanya saya itu kerja di Deksi. Deksi itu pembuatan mobil Mitsubishi. Nah, sedangkan suami kan di Astra. Tapi kami udah punya anak kami satu itu di Jogja. Nah, sering kangen toh. Jadi saya memutuskan untuk pulang dan memutuskan untuk usaha apa ya cocoknya, belum ada gambaran sama sekali. Terus saya ini aja ternak, dari bapaknya keluar dari Astra, saya keluar dari Deksi Karawang. Dari Karawang saya pulang, nggak ada usaha apa-apa, langsung terjun ke ternak. Di ternak itu kami memelihara bebek, sapi juga. Pokoknya apa aja, yang penting
waktu itu jangan sampai sia-sia gitu. Jadi tak manfaatkan untuk ternak dulu untuk mengisi waktu. Alhamdulillahnya 1 minggu di sini bapaknya langsung kerja di Natasha, saya kelola ternak. Karena ternak banyak pakannya, atau untuk menghemat saya langsung ngambil inisiatif tak cari limbah sayuran itu yang udah nggak kepake di pasar Prambanan, dan ternyata banyak yang memberikan dengan gratis dan cuma-cuma. Dari istilah gratis itu makanya saya setiap ada cari pelanggan itu tak gratisi dulu. Untuk penyetoran kelapa itu, kalau kita itu dulunya kan cuma penyetor, jadi kita fokusnya untuk menyetorkan kelapa bijian. Jadi kita setornya harus pagi-pagi jam 2 itu harus ke pasar Prambanan setor. Minim 1 orang itu 200. Nanti ke kios-kios seperti itu. Jadi pagi itu habis subuh itu udah harus selesai 1000 kelapa itu harus pagi harus selesai, soalnya jangan sampai kelewat subuh. Itu untuk keuntungan 1 biji kelapa itu ya minim bisa 500 itu untuk per 1 biji. Tapi kalau pelanggan itu nggak mau tahu, kalau dia udah pesen 200 kita harus setor 200, konsekuensinya seperti itu. Jangan sampai pelanggan pesen 200 kita cuma ada 100, tar nangis pelanggannya. Itu dapat kelapanya dari mana? Kelapa itu kalau kita untuk dulu masih penyetor ya kita ngambilnya dari luar Jawa rata-rata, dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, Bali. Tapi yang paling sering kita Kalimantan. Kalimantan itu kelapanya besar-besar. Itu, dan tua ini bener-bener tua, nggak pas dipecah busuk itu berarti kan muda. Sedangkan kekuatan kelapa kalau udah dikupas dari kulit arinya itu maksimal cuma 5 hari. Kalau udah lebih dari 5 hari itu nglikop, bahasa Indonesia yang nglikop aku nggak tahu itu. Pokoknya kualitasnya kurang, aroma untuk dimasak itu juga kurang, wanginya kurang bagus gitu. Tapi kalau untuk rumah makan Padang itu emang kriterianya harus kering, soalnya mereka carinya untuk dibikin rendang itu harus kering. Kalau nggak kering nggak jadi. Untuk keuntungan itu setelah saya pelajari lebih banyak sebagai pemarut ki apa jenenge Mas? Wah, diparut itu loh apa jenenge bahasa Indonesia, mau lali rateko. Nah, daging kelapa itu dihaluskan itu keuntungannya sebab melimpah. Soalnya kita dapat batok. Batok itu kalau lagi tinggi harganya ya 2.000. Sedangkan 1 minggu itu kan bisa mencapai 2 juta toh, nek lagi rame. Nah, terus itu dari limbah tempurungnya aja. Ya kalau untuk pas lagi turun ya paling 1.200. Paling murah itu batok itu 1.000. Itu per 1 kilonya. Itu dari limbahnya aja. Belum untuk air kelapa. Air kelapa itu kalau untuk dikonsumsi saya nakernya 1 teko kecil itu 5.000. Itu biasanya ada 3 kelapa. Itu bisa saya hargai 5.000. Soalnya sudah banyak yang mengetahui khasiat air kelapa itu fungsinya sangat-sangat bagus. Ionnya juga sangat tinggi, dan saya malah banyak permintaan untuk air kelapa dikonsumsi. Kalau dulu kan saya lepas untuk bikin nata de coco karena lebih menjanjikan untuk dikonsumsi secara langsung, ya saya bikin, saya keluarkan untuk saya jual ini langsung diminum saja, atau saya bikin kemasan seperti ini. Kemasan seperti ini murni pure air kelapa aja ya, terus tak tambahi daging karena saya juga menjual degan loh, tak kasih degan murni, jadi pure air kelapa aja. Dan alhamdulillah sangat menjanjikan. Air kelapa seperti ini biasanya konsumsinya untuk saya setorkan ke kios-kios yang mempunyai freezer, alat pendingin gitu. Soalnya air kelapa ini kalau nggak disimpan di pendingin itu paling kuatnya cuman maksimal 4 jam. Itu soalnya gampang basi. Jadi kalau yang punya freezer kan awet, nyampe berhari-hari juga kalau masih suhunya dingin tetap aman. Untuk
Manfaat kelapa itu biasanya hampir 90% jajanan pasar itu menggunakan kelapa. Contohnya kayak wingko. Pokoknya hampir semua jajanan pasar itu menggunakan kelapa. Sedikit yang nggak menggunakan kelapa. Terus kita mengambil bidang kelapa itu soalnya dalam segi apapun setiap hari perharinya pasti menggunakan kelapa. Contohnya warteg itu 90% juga pakai kelapa. Acara hajatan, nikahan itu hampir 90% memasak di dapur itu bahan pokoknya juga kelapa. Kita juga memanfaatkan untuk limbah kelapa itu yang contohnya seperti ini tuh sepetnya itu juga bisa dijadikan untuk bahan media tanaman. Biasanya sekolah-sekolah juga menggunakan buat tanam anggrek, terus bahan di apa ya, pokoknya diolah itu dijadikan bahan pokok untuk media tanam ini. Nah, terus untuk tempurung kelapanya juga, tempurung kelapa itu bisa dijadikan briket, dan itu kalau udah jadi briket biasanya diekspor. Untuk per kilonya kalau udah jadi briket itu 80.000. Kalau udah di briket ya. Itu biasanya harganya stabil kayak beras gitu, jadi nggak naik nggak turun, naik turun pun nggak jauh gitu. Kalau briket pasti, kalau tempurung itu naik turunnya banyak, soalnya kadang 2.000, kadang tapi paling murah 1.000. Untuk bulan puasa itu bisa jadi 800 itu 3 hari degan kelapa muda itu. 800 butir. 800 itu 3 hari. Jadi dibantu keluar daerah sini kalau degan kelapa muda itu, soalnya kita kan store ke kios-kios gitu. Ya, permintaannya berlipat-lipat, bukan cuma berlipat-lipat kalau bulan puasa itu. Yang penjual dadakan itu kan banyak. Kalau pas bulan puasa itu dadakan itu banyak banget. Kalau untuk kelapa permintaan melimpah itu kalau pas banyak hajatan yang orang menikah tuh, habis menikah kan pasti melahirkan, itu juga akekaat selalu itu juga melimpah untuk kelapa. Idul Adha juga banyak. Pripun? Kalau pas Idul Adha juga banyak. Idul Adha ya. Kalau saya nggak menggratiskan masjid itu, biasanya untuk daerah sekitar sini satu masjid itu saya gratiskan 20 kelapa per masjid. Nah, jadi saya dapat yang lainnya. Kalau masjid kan hitungannya per kampung satu gratis 20. Tapi yang lainnya untuk satu harinya itu semua membutuhkan kelapa. Sampai 1 minggu itu full kalau bulan Lebaran Haji. Jadi terus pagi. Soalnya kalau Idul Fitri itu 2 hari full nggak berhenti. Tuh, jadi sampai ke Atu Peron itu pakai. Jadi aku diambil jam segini nggak pernah stop mesin itu kalau Idul Fitri. Alhamdulillah dari hasil jualan kelapa ini saya bisa menyekolahkan anak ke pondok, dan untuk pondok itu kan alhamdulillah lumayan banyak. Itu untuk SPP kan anaknya banyak 4 ya, SPP-nya ya 6 juta 1 bulan, itu buat SPP-nya aja. Terus alhamdulillah dari usaha kelapa juga saya bisa kebeli mobil, kebeli motor, bahkan sebulan bisa kebeli 2 motornya itu kemarin. Alhamdulillah. Terus yang pasti untuk kehidupan sehari-hari jauh lebih baik daripada dulu. Untuk penghasilan penjualan kelapa ini ya, kalau kita banyak promosi, banyak pelanggan, terus banyak permintaan, kecuali sasi Muharram itu biasanya melimpah permintaan. Apalagi kalau untuk acara hajatan itu, minim kan kalau hajatan itu butuhnya 1 juta per orang. Terus jadi untuk omset 1 bulannya itu ya minim 10 juta. Itu buat penghasilan kita yang paling sedikit. Soalnya kalau kurang kan kita juga harus cari lebih banyak pelanggan lagi. Jualan kelapa itu nggak ada ruginya ya. Coba dari ini kelapa ini bijian gini tok udah alhamdulillah
harganya sangat tinggi. Engko batoknya, tempurungnya itu juga laku. 1 kilonya nyampe 2.000. Kalau lagi rendah juga cuman 1.000. Apalagi ini sabut kelapa ini juga bisa dipakai media tanam. Pokoknya jualan kelapa itu nggak ada ruginya. Daging kelapanan yang ayu-ayu cantik-cantik seperti ini juga harganya lebih tinggi, lebih fresh, lebih enak rasanya juga. Terus dari segi air kelapa itu juga sangat bermanfaat. Jadi peminatnya sangat banyak sekali. Bisa kita jadikan minuman kemasan seperti ini. Kalau enggak dijadikan minuman kemasan seperti ini, kalau yang pengen murni buat menetralisir tensinya tinggi, pokoknya yang buat bersin, istilahnya dijadikan membersih ginjal gitu juga bisa. Biasanya minum air kelapa tok murni itu udah jadi buat diminum langsung, itu peminatnya sangat bagus. Jadi nggak ada ruginya kelapa itu. Dari segi kita bijian gini udah dapat keuntungan, belum nanti tempurungnya dapat keuntungan sendiri. Lah seperti ini kalau udah tukul, nggak nunggu tukul, kelapa tukul itu juga udah laku dijadikan bahan untuk bonsai. Di pasar itu 18.000, di sini 15.000. Makanya kalau proliman itu kan lewat pasar Prambanan ya, subhanallah kan kelewat ke sini ya Mas. Ke satu, kalau nyuci kan akhirnya langsung. Kedua, harganya juga lebih miring di sini. Untuk harganya pasti untuk bijian itu juga lebih murah di parutan kelapa Mbak Miati. Itu harganya per bijinya bisa beda Rp1.000 daripada di pasar. Seumpama di pasar 7.000, di sini 6.000. Kalau untuk pelanggan, kalau nggak pelanggan ya 6.500, ada bedanya. Untuk yang pengen mengikuti berjualan kelapa, saya cuman menyarankan biasanya usaha kita akan lancar kalau kita perbanyak sedekah. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa beli, dia sekiranya mau ya dikasih. Orang tuh kalau mau usaha tuh nggak usah pilih-pilih, jangan dipandang kok cuman jualan kelapa seperti ini. Yang kita butuhkan, yang kita lihat kan bukan dari usahanya, yang penting kita bisa tahu hasilnya itu alhamdulillah juga sangat menjanjikan. Terus dari hasil jualan kelapa kan nggak kalah juga dari kerja di pabrik seperti itu. Malah waktunya untuk kerja di rumah itu bisa double dapatnya. Kita bisa dapat urusin rumah, juga dapat penghasilan dari tambahan jualan kelapa seperti itu. Untuk yang berminat belajar seputar kelapa, tata cara penjualan kelapa, terus pengen tahu hal banyak tentang kelapa, bisa menghubungi saya Mbak Miati 08574740196. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Celah Inspirasi. Semoga menjadikan inspirasi. Semangat!